Yang pertama, pengertian hama. Hama merupakan organisme jahat yang mempunyai kemampuan untuk merusak, mengganggu, atau merugikan organisme lainnya atau inang. Pengertian hama secara luas menurut Mang Oedi Harjo tahun 1978, hama adalah organisme pengganggu pada tanaman pertanian. Organisme tersebut meliputi mikroorganisme berupa jamur, bakteri, virus, protozoa, nematoda, moluska, arthropoda, dan juga gulma. Pengertian dalam arti sempit adalah organisme yang merusak tanaman dan secara ekonomis merugikan. Yang kedua, arti penting hama. Serangan hama pada tanaman akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga proses produksi tanaman akan terganggu, bahkan dapat musnah dan tidak dapat berproduksi lagi. Bentuk kehilangan hasil akibat serangan hama dapat bersifat yang pertama kuantitatif, yaitu menurunnya produksi. Yang kedua kualitatif, yaitu menurunnya mutu produksi seperti buah kisut, busuk, dan sebagainya. Kerugian secara kualitas berupa perubahan warna pada beberapa macam produk tanaman, perubahan rasa, bercak atau bintik-bintik hitam, rusak atau abnormal pada tumbuhan. Baik, materi kami yang berikutnya yaitu penyebab timbulnya hama tanaman. Yang pertama, pertanaman monokultur. Kedua, masuknya tanaman baru. Ketiga, masuknya spesies hama baru. Perbedaan iklim. Yang berikutnya, akibat pemulihan tanaman dan adanya keragaman genetik. Hama pemakan daun yaitu Ordocleoptera, kumbang kelapa, kumbang daun semangka, dan kumbang daun kedelai. Kemudian Ordo Lepidoptera yaitu ulat bawang, ulat jengkal, ulat kubis kutela. Kemudian yang berikutnya penghisap cairan tanaman yaitu Ordo Hemiptera yaitu kepik hijau pada tanaman kacang-kacangan. Hama perusak batang dan ranting yaitu masuk pada Orthocleodoptera, penggerak batang keluarga. Ordo Lepidoptera yaitu penggerak batang padi kuning, penggerak batang padi putih. Kemudian Ordo Homoptera yaitu hama penghisap cairan batang jeruk. Kemudian yang berikutnya hama yang merusak bunga dan buah. Golongan Aphes, burung, contohnya gereja pesir, montanus, burung nyamar. Kemudian golongan mamalia, kelelawar, Potarprus, Viemprus, tupai, dan tikus. Hama pemakan biji-bijian di gudang penyimpanan yaitu Ordocleoptera yang termasuk dalamnya kumbang bubuk beras, kumbang bubuk jagung, dan yang berikutnya hama perusak akar atau umbi-umbian yaitu Lanas perusak ubi jalar, nematoda puru akar. Kemudian materi yang berikutnya yaitu penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan binatang penyebabnya, kemudian berdasarkan cara merusak dan gejala, kemudian berdasarkan arti ekonomi. Berdasarkan binatang penyebabnya yaitu ada filum nematoda. Tidak semua anggota nematoda berperan sebagai hama tanaman atau bersifat parasitik. Cara nematoda menyerang tanaman yaitu ektoparasit yaitu menyerang dari luar jaringan tanaman. Misalnya Criconemnoides sp dan Cypenema sp. Yang kedua endoparasit yaitu menyerang dari dalam jaringan tanaman. Berdasarkan gejala kerusakannya, nematoda dibedakan menjadi nematoda puru atau bengkak, nematoda batang. Kemudian filum Mollusca yaitu kelas Gastropoda, kelas anggota filum Mollusca yang berperan sebagai hama tanaman yaitu filum Chordata. Anggota filum ini yang banyak berperan sebagai hama adalah kelas Mammalia yaitu hewan menyusui, dan kelas Aphes atau burung. Kelas Mammalia yaitu Ordo Rodentia, binatang mengerat, merupakan ordo yang paling merugikan. Contohnya tupai dan tikus sawah.
kelelawar, musang, landak, dan satwa liar seperti gajah, kera, babi hutan, rusa, dan beruang juga dapat berperan sebagai hama yang merugikan. Kemudian yang kedua kelas Aves, yaitu burung pipit, burung peking, dan burung pipit bertungging putih. Filum Arthropoda. Filum Arthropoda adalah sekelompok binatang yang memiliki ekstraton. Filum ini mempunyai ciri yang sangat khas, di mana ada 4 bagian. Yang pertama, tubuh terbagi menjadi 2 atau 3 bagian. Yang kedua, tubuh dan kaki beruas-ruas. Yang ketiga, alat tambahan beruas-ruas dan berpasangan. Yang keempat, dinding tubuh bagian luar berupa selektron yang secara periodik dilepas dan diperbaiki atau diganti. Pada berikut ini terdapat penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan cara merusak dan gejala kerusakan, di mana ada 5 bagian. Yang pertama, hama penyebab gejala puru atau bengkak adalah hama yang masuk ke dalam jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang masih muda. Yang kedua, hama pemakan adalah hama yang memiliki gigi. Yang ketiga, hama pengisap adalah kelompok serangga untuk mengisap cairan sel. Yang keempat, hama penggorok adalah kelompok yang memakan daun tapi meninggalkan epidermis atas dan epidermis bawah. Yang dimakan adalah epidermis tengah. Yang kelima, hama penggulung adalah menggulung daun tanaman lalu memakan daun bagian tengah yang digulung. Baik, selanjutnya hama penggerak batang padi. Tanaman inangnya yaitu padi. Gejala serangannya daun muda menggulung, berwarna kuning kecoklatan, mudah dicabut dan bagian pangkalnya terdapat bekas gigitan. Gejala tersebut dinamakan sundep dan terjadi pada tanaman pada fase vegetatif. Gejala serangan pada fase generatif disebut beluk. Gejalanya mulai padi berwarna putih, terdapat berdiri tegak, hampa, mudah dicabut dan bagian pangkalnya terdapat bekas gigitan ulat. Ulat Heliotis armigera huben. Tanaman inangnya kapas, tomat, jagung, dan lain-lain atau polifag. Gejala serangannya yaitu pada buah muda berlubang, sebagian badan ulat sering tampak di bagian luar buah yang diserang kumbang badak. Kumbang badak Orietas rhinoceros linnaeus. Tanaman inangnya adalah kelapa. Gejala serangannya yang ditumbuhkan yaitu daun muda seperti digunting berbentuk segitiga atau huruf V. Pelepah daun kadang-kadang dimakan sehingga patah. Jika menyerang titik tumbuh, tanaman kelapa akan mati. Kumbang atau uret Holistria helleri bersifat polifag. Tanaman inang pada jagung, tebu, kacang-kacangan dan jeruk. Gejala serangan apabila uret menyerang akar, maka tanaman menjadi kurus atau tidak subur. Serangan uret pada kulit batang akan menyebabkan tanaman mati. Lalat penggerak batang Melanogromiza Soze Zechner. Tanaman inangnya kedelai. Gejala serangannya yaitu terdapat bintik-bintik putih dan alur lengkung pada daun muda. Bila batang dibelah, terdapat bekas gerakan larvanya. Ulat tanah Agrotis ypsilon hoof. Tanaman inang kubis bawang merah, bawang putih, seledri, melon, padi jagung, tembakau, dan lain-lain. Gejala serangannya yaitu tanaman muda terpotong, layu terkulai, dan mati. Hama boleng atau lunas Silas formes sirius. Tanaman inang ubi jalar. Gejala serangannya permukaan ubi terdapat bercak-bercak coklat kehitaman. Jika ubi jalar dibelah, terdapat terowongan berwarna coklat kehitaman dan mengeluarkan bau yang khas. Kumbang bubuk beras Sitophilus oryzea. Inangnya adalah beras dan jagung. Gejala serangannya pada beras atau biji jagung berlubang-lubang. Pada serangan berat, biji-biji hancur atau menjadi bubuk. Yang berikut ordo Hemiptera. Anggota ordo Hemiptera yang merusak tanaman adalah Nympha pradewasa dan Imago dewasa. Bagian tanaman yang diserang akan mengalami kehilangan cairan sel,
bekas tusukan bisa menimbulkan nekrosa atau kematian jaringan tanaman. Yang pertama, kepik hijau, Nezara viridula L. Bersifat polifag, tanaman inang adalah kacang-kacangan, kentang, padi, dan lain-lain. Gejala serangan, biji berwarna hitam, busuk, kulit biji keriput, dan terdapat bercak-bercak coklat. Polong atau bulir jika menyerang padi akan kempes dan gugur. Yang kedua, kepik tanah atau kepinding tanah, Cunitophara vermiculata. Tanaman inang padi, gejala serangan terdapat bekas isapan berwarna coklat. Jika serangan berat, tanaman padi menjadi kering. Yang ketiga, walang sangit, Leptocoryza oratorius. Tanaman inang walang sangit, padi dan kangkung. Gejala serangan pada padi yaitu bulir padi tampak kecoklatan dan hampa apabila masih berisi kualitasnya rendah. Gejala serangan pada kangkung, daun kangkung mudah berbintik-bintik hitam atau kecoklatan. Yang keempat, kepik helopeltis. Tanaman inang teh dan kakao. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu pada daun teh mudah timbul bercak-bercak coklat dan kehitam. Pada buah kakao muda terdapat bercak hitam, keriput, dan kadang-kadang buah gugur. Buah kakao tua terdapat bercak-bercak hitam. Yang kelima, wereng batang padi coklat, Browplant hopper. Tanaman inang padi, gejala serangannya, tanaman tampak seperti terbakar kering karena cairan tanaman diisap pada bagian pangkal batang. Yang keenam, wereng daun padi hijau, Green leaf hopper. Tanaman inangnya padi, gejala serangannya, daun tampak berbecak-becak coklat. Serangan berat pada tanaman muda menyebabkan daun kering dan akhirnya mati. Yang ketujuh, Empoasca. Tanaman inang famili Malvaceae, Solanaceae, dan Fabaceae. Gejala serangan, daun keriting, warna daun menjadi lebih tua, kadang-kadang kemerahan dan roh. Yang kedelapan, kutu daun. Tanaman inang, kapas, kentang, cabai, apel, bawang merah, sawi, jeruk, tomat, kacang panjang, dan kacang tunggak. Gejala serangan, daun salah bentuk menjadi keriting atau keriput, warna pucat, kadang-kadang bunga dan buah gugur. Yang kesembilan, kutu kebul, white flea. Tanaman inangnya kacang-kacangan, kapas, dan tembakau. Gejala serangan, daun menguning, kemudian coklat, akhirnya mengiring dan mati.